Pertanyaan berikut datang dari Elviera Dumais. Ya. Selamat malam Pastor Sabuin. Pertanyaan saya, apakah yang diajarkan kepada kita tentang kasih Allah sehingga ia rela melakukan hal ini untuk kita meski harganya yang sangat mahal? Mungkin ini yang diambil dia dari Yohanes 3 ayat 16 kali maksudnya ya pendeta ya. Silakan pendeta. Coba. Ya. Iya, kalau kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Jeff untuk menyebutkan ayat tersebut. Dan kita sudah mendengar ayat itu mengatakan begitu besar kasih Allah. Namun pertanyaan ini adalah apa yang kita bisa pelajari yang diajarkan kepada kita tentang kasih Allah itu. Jadi ini adalah sudah pertanyaan lapis kedua ini. Kalau pertanyaan yang lapis pertama adalah apakah yang diajarkan kepada kita dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib? Maka kita menjawab, itu mengajarkan kepada kita tentang kasih Allah. Namun pertanyaan susulan, dan ini yang ditanyakan oleh Elviera Dumais, kalau begitu apa yang diajarkan kepada kita tentang kasih Allah itu? Stephen, bagaimana? Atau Jeff? Sepertinya belum Pak Pendeta. Oke. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Saya pun sangat terbatas untuk menggambarkan tentang kasih Allah itu. Coba kita baca ungkapan-ungkapan tentang kasih Allah, kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Kita baca 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Baik, pendeta, ayat yang pertama. 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Terima kasih. Sebelum kita mengaku anak, mengaku-ngaku sebagai anak, Allah sudah katakan, ia adalah anakku. Mereka adalah anak-anakku, mereka percaya. Mengapa? Karena kekuatan dari kasih Allah itu. Ya. Sehingga kita yang tidak layak ini, betul-betul boleh diangkat kepada suatu level di mana kita boleh disebutkan sebagai anak-anak Allah. Tapi sebagai manusia, seberapa hebatlah kita dan seberapa bisakah kita menggambarkan tentang kasih Allah ini? Paulus pada waktu dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, dia gambarkan ini sebagai isi dari doanya. Coba kita baca dalam Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, kita baca mulai ayat yang ke-18, Efesus 3 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Aku berdoa, ini Paulus, ya, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ini pemahaman yang sungguh luar biasa sehingga harus didoakan. Kalau tidak didoakan, tidak akan bisa paham. Dan dia katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal, bukan hanya memahami, tapi dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia atau kasih itu
melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, sekali lagi dia katakan, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi untuk menggambarkan tentang betapa besarnya kasih Allah, Paulus mengatakan, aku hanya bisa doakan. Semoga kamu dapat memahami lebarnya, tingginya, luasnya, dalamnya kasih Kristus itu. Biarlah pengenalan kita akan Allah, pemahaman dan pengenalan kita tentang kasih-Nya yang sungguh luar biasa itu bertumbuh dari hari ke hari, sehingga sebagaimana yang Paulus katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam Roma 8 itu bisa terjadi. Terima kasih.